yang kita kemudian harus pahami kan berubahnya orang, pribadi yang cocok untuk kita itu kan semasa pacaran. Jangan pernah bergambling lah di usia kemudian perkawinan. Bu Buddha, ini terkait dengan juga hubungan-hubungan yang ya boleh dibilang kan sebenarnya yang tadi itu juga bukan hubungan yang sehat lah gitu ya sebenarnya ya gitu. Dan nah di sini ada juga kondisi di mana walaupun orangnya itu mungkin dia sadar bahwa hubungan yang dijalani itu sudah beracun, ini sudah tidak sehat untuk satu dengan yang lain, tapi dalam kondisi tertentu entah mereka sendiri itu tidak mengerti apa yang terjadi, karena ini juga yang saya dengarkan langsung gitu dari beberapa korban gitu. Mereka akhirnya tetap untuk memutuskan berada di hubungan itu walaupun dia tahu itu sakit gitu. Misalnya dia udah dipukul berulang kali atau dia sering dimaki gitu, tapi tidak ada keinginan untuk aku ingin memutus hubungan ini gitu. Nah, apakah di situ ada sesuatu yang karena ini justru dia menerimanya berulang-ulang kali, dia justru merasa itu hal yang biasa jadinya? Begitu tidak, atau bagaimana sih Bu Buddha? Kalau di kemungkinan besar sih sama persis sebenarnya polanya dengan teori bulan madu di hubungan suami istri, Mbak Sudiani. Jadi memang dalam titik nadir memang kita kemudian nanti bisa memastikan hubungan ini berakhir siapa yang buruknya ya mengatakan siapa yang terbunuh dan membunuhkan gitu. Karena pola di mana kemudian sekarang terjadi pertengkaran hebat, kemudian si pihak pelaku kemudian memberikan bunga permohonan maaf, besok sama kemudian dimaafkan, lagi berulang sampai dalam titik nadir banyak karangan bunga kemudian yang datang begitu. Jadi secepatnya berpikir ulang sebenarnya Mas Sudiani, dalam kondisi kita berada pada kondisi hubungan seperti ini, apakah ini benar hubungan yang kamu inginkan begitu. Karena kan ini kalau sudah sampai pada tahap merusak gitu, dalam kondisi secara psikologis sudah terancam, kemudian sudah sangat depresi begitu, secepatnya lah minta kemudian bicarakan ini dengan orang tua terlebih dahulu, harus jujur, memang harus mencari solusi dan meminta saran dan masukan dari semua orang-orang yang kalian percaya begitu. Juga kemudian bagi orang tua, kalau memang tidak bisa memberikan solusi, memang lebih baik mencari solusi ke psikiater atau psikolog. Nah, karena beliaulah yang nanti akan memberikan panduan bagaimana kemudian memberikan saran, masukan dan mekanisme menghadapi situasi yang buruk ini begitu. Biasanya para pakar ini akan bisa memberikan semacam masukan, panduan gitu. Jangan sampai kan nanti si anak perempuan kita jadi merasa bahwa baik-baik saja padahal tidak baik, gitu loh maksud saya Mbak Sudiani. Gitu. Jadi seperti itu. Dan mengapa harus berani mengungkapkan? Karena kan memang faktanya pasal ada, undang-undang melindungi untuk itu. Kemudian juga beberapa putusan pengadilan juga bisa menjadi referensi kan untuk kita bisa melakukan upaya
kalau kemudian dalam kondisi kita tidak bisa bicarakan dengan baik-baik. Ada saat dimana kemudian orang yang sudah merasa sangat nyaman untuk melakukan kekerasan itu, memang jika kemudian si korban kemudian berani mengungkapkan, berani kemudian melaporkan, dia kemudian sangat brutal untuk itu. Bahkan yang waktu ini kita bicarakan itu terkait dia kemudian melakukan ancaman, kalau ada video seksualnya, foto telanjangnya, foto-foto pornografi itu bisa jadi juga dipakai untuk kemudian mengancam korban agar tidak melapor dan tidak tetaplah berada pada cengkramannya itu. Bisa jadi seperti itu. Ya itu harus benar-benar dipastikan untuk kita memikirkan ulang begitu. Apa sih yang kita harapkan dari hubungan pacaran ini gitu. Pacaran yang seperti apa yang seharusnya kita lakukan dengan pasangan begitu kan? Ya. Jadi penting untuk berbicara dengan orang tua dulu, maksudnya ini jangan didiamkan, jangan dipendam, jangan merasa bahwa saya tidak bisa mengatakan ini, tidak bisa melaporkan dan lain sebagainya, padahal perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan pidana yang harusnya memang dilaporkan. Ya. Dan mungkin perlu juga kita untuk semacam memastikan ke diri sendiri budaya, apalagi dalam kondisi galau gitu boleh dibilang. Misalnya hari ini dia merasa pada titik yang sudah sangat tidak nyaman, tapi kemudian ada lagi pola pasangannya berbaik-baik lagi, romantis-romantis, di situ merasa bahwa oke, saya akan memaafkan. Akhirnya di situ kan tidak stabil juga bagaimana dia memandang kondisi atau kekerasan yang dia alami. Maka itu memang dibutuhkan saran dan masukan banyak pihak untuk kemudian kita mencoba menjeda diri, memahami hubungan ini seperti apa begitu ya. Jadi mereka yang bisa melihat dari luar ya. Kadang begini Mbak Sudiani, yang kami sering kemudian memang kasus-kasus banyaknya perceraian begitu. Jadi pasangan-pasangan muda yang baru melakukan perkawinan 2-3 tahun kadang, bahkan ada yang sebutan bulan begitu. Jadi sudah meminta bantuan kepada kami untuk kemudian meminta bercerai begitu. Jadi pertanyaan memang dari awal, berapa tahun pacaran, apakah kalian kemudian dijodohkan dan lain sebagainya lah. Itu kan pertanyaan yang juga lumrah kita ajukan. Nah, kalau dari deteksi kemudian dari beberapa kasus itu cenderung memang hubungan toksik itu yang kemudian memang dia alami sebelumnya begitu, tanpa dia sadari bahwa itu adalah menjadi pemicu juga cikal bakal akan terjadinya perceraian itu gitu. Karena saya tanya, apakah kemudian ibu tahu bahwa suami ibu sebelumnya memang punya perilaku seperti ini? Iya Bu Budo, tapi saya diamkan kemudian karena saya berharap bisa berubah begitu. Mana bisa kemudian kalau kemudian kita sudah tahu dia kemudian pemabuk dan sering memukul, rasanya sangat riskan untuk kemudian meminta dia untuk berubah begitu. Berubah yang kita kemudian harus pahami kan, berubahnya orang pribadi yang cocok untuk kita itu kan semasa pacaran. Jangan pernah bergambling lah di usia kemudian perkawinan itu kisarannya, presentasenya lumayan kecil lah untuk kemudian dari awal kita sudah tahu pribadinya yang kemudian akan sangat merugikan bagi kita, kemudian kita bergambling untuk dia berubah di masa setelah kita melakukan perkawinan. Itu jadi ya lebih baiklah kita melihatnya di usia pacaran. Kalau memaknai pacaran itu apa kan, itu adalah hal di mana kita mencoba untuk mempelajari karakter,
mempelajari latar belakang, memastikan apakah dia memang terbaik untuk kita. Kita saja yang kemudian mengetahui pacar kita adalah orang yang tepat, orang yang kemudian sesuai dengan apa yang menjadi visi misi kita dalam hidup. Seringkali kemudian setelah perkawinan kita kecolongan, kemudian dia ternyata tidak seperti apa yang kita duga. Apalagi kemudian pada saat kita pacaran sudah tahu itu akan terjadi begitu. Jadi jangan gambling lah di situ ya. Iya. Jadi di beberapa perceraian yang kami tangani sih seperti itu, Mbak Sudiani. Kami berharap sih apa yang menjadi harapan dari tujuan perkawinan itu kan memang sebisa mungkin tidak terjadilah perceraian, tapi membangun rumah tangga yang baik, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita tekankan di sini bahwa jika teman-teman gitu mengalami gejala-gejala hubungan toksik seperti yang tadi kita bahas, jangan ragu-ragu untuk lebih dini menghentikan itu ya, menghentikan, dan juga jangan memaksakan diri untuk melanjutkan dengan mungkin menyimpan harapan bahwa pasangan kita akan berubah, atau dengan iming-iming janji manisnya seperti itulah ya, karena kita untuk menjaga hubungan yang lebih panjang tidak hanya untuk diri sendiri ya, tapi karena kan perkawinan apalagi di Bali itu kan kompleks. Kita tidak melakukan perkawinan dengan pasangan kita saja, tetapi bagaimana kemudian kita akan masuk ke keluarganya, bertemu dengan ipar, bertemu dengan keluarga besar, dengan pertua, dan itu juga memastikan memang pasangan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu. Wah, semua terima kasih Bu Buddha. Ya teman-teman, tadi sudah cukup panjang ya kita membicarakan tentang hubungan toksik itu, yang dimana benar-benar tidak sehat lah untuk secara fisik maupun secara psikis. Dan jangan ragu bahwa apabila sudah melewati batas sekali dan teman-teman merasakan memang dirugikan atau menjadi korban, bahwa itu bisa dilaporkan, dan memang ada dasar hukum yang bisa memberikan perlindungan untuk para korban. Dan begitu juga bagi teman-teman yang pernah mendengarkan keluhan atau curhat dari teman-temannya ya, terkait dengan yang berhubungan dengan gejala hubungan toksik itu, jangan ragu juga untuk dengan tegas, lebih baik kita akhiri dari awal, daripada seperti tadi dibilang, siapa yang akan pada kondisi terburuk, siapa yang akan terbunuh atau siapa yang akan dibunuh. Dan kita semua tidak ingin hal itu terjadi. Nah, untuk itu mari kita saling mengingatkan, saling menjaga, terutama kita bisa mengingatkan lebih waspada untuk diri kita sendiri. Oke teman-teman, ketemu lagi di episode berikutnya, dan terima kasih banyak Bu Buddha sudah sharing dengan teman-teman Brand Diungkap. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.